Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinta Fajar dari 2C D3 Akuntansi dengan NIM 2201072017. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi tabungan, deposito, dan giro. Akuntansi tabungan adalah proses pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi yang berkaitan dengan operasi tabungan di suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk melacak uang yang disimpan oleh nasabah, memastikan akurasi dan melaporkan informasi keuangan terkait tabungan kepada pihak yang berkepentingan seperti nasabah dan pihak yang berwenang. Selanjutnya, operasi tabungan. Nasabah bisa menyetorkan uangnya ke dalam bank dan dapat diambil sewaktu-waktu. Selanjutnya itu pengelolaan dana. Bank harus bisa mengelola dana tabungan yang disimpan oleh nasabah di perbankan. Selanjutnya itu penarikan dana. Nasabah bisa menarik dana sewaktu-waktu dan kapan saja. Itu bisa melalui dengan kartu ATM dan lain-lain. Selanjutnya pemberian bunga. Bank akan memberikan bunga kepada nasabah karena telah menyimpan uangnya di dalam tabungan perbankan. Selanjutnya itu akuntansi deposito. Akuntansi deposito adalah mencakup pencatatan setoran awal bunga yang diperoleh jangka waktu deposito, penarikan jika membutuhkan uang sebelum jangka waktu berakhir, biaya atau konsumsi atau komisi jika ada, serta pelaporan keuangan berkala. Operasi deposito itu ada 10. Yang pertama itu penerimaan deposito. Nasabah bisa menyimpan uangnya dalam bentuk deposito dengan perjanjian yang telah dibuat oleh nasabah dengan pihak bank itu sendiri. Kecil itu jangka waktu. Jangka waktu ini ditentukan oleh nasabah dan melalui kesepakatan bersama dengan pihak bank. Selanjutnya tingkat bunga. Bank memberikan tingkat bunga kepada nasabah agar mau menyimpan uang dalam bentuk deposito. Selanjutnya pencatatan transaksi. Bank harus bisa mencatat transaksi deposito dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu pembayaran bunga. Bank akan memberikan pembayaran bunga kepada nasabah yang memberikan deposito terhadap depositonya. Itu selanjutnya penarikan dana. Nasabah bisa menarik dana dalam waktu 1 tahun atau 1 atau sampai 2 tahun menurut kepentingannya pribadi. Selanjutnya laporan keuangan. Bank harus bisa membuat laporan keuangan tentang deposito yang telah disimpan oleh nasabah tersebut dalam waktu yang lama ataupun 1 sampai 5 tahun atau bisa lebih dari itu. Selanjutnya penyusutan bunga. Penyusutan bunga yang dilakukan oleh pihak bank ini tujuan merupakan pendapatan dari bank itu sendiri dan dicatat dengan beban bunga akan dicatat oleh bank dengan metode yang seharusnya. Selanjutnya itu pengakuan pendapatan. Beban bunga yang masih harus dibayar atau masih dalam berjalan dan deposito yang masih berjalan, maka akan mendapatkan pengakuan pendapatan karena depositonya masih berjalan dan bunganya akan diterima. Selanjutnya itu pajak.
Pajak akan dikenakan pajak terhadap deposito yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Selanjutnya itu akuntansi giro. Akuntansi giro adalah cara mencatat dan melacak uang yang dimiliki dalam rekening bank sehari-hari yang mencakup pencatatan setoran, penarikan, pembayaran, transfer, serta biaya atau komisi yang mungkin dikenakan oleh bank. Operasi giro, sistem operasi giro ada 4. Pertama itu pembukaan rekening. Bank akan membuatkan rekening kepada nasabah yang ingin melakukan simpan giro. Selanjutnya itu setoran dan penarikan. Nasabah akan menyimpan uangnya dalam bentuk giro dan dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya itu pembayaran cek. Pembayaran cek ini dilakukan oleh nasabah yang dapat melakukan seperti yang untuk melakukan pembayaran cek, bisa cek dengan tagihan atau keperluan listrik dan keperluan lainnya. Selanjutnya itu transaksi elektronik. Dalam operasi giro, transaksi elektronik ini banyak dilakukan oleh pihak nasabah. Sekarang kan melalui rekening elektronik, dan ini akan membantu nasabah untuk lakukan setoran ataupun penarikan dalam satu waktu yang diinginkannya. Selanjutnya itu aspek akuntansi giro. Yang pertama itu pencatatan transaksi. Bank harus melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh harus mencatat transaksi sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila nasabah melakukan setoran atau penarikan terhadap gironya tersebut. Selanjutnya rekonsiliasi bulanan. Rekonsiliasi bulanan ini dilakukan oleh pihak bank dan diberikan kepada nasabah sebagai informasi apa saja transaksi yang telah dilakukannya dalam sebulan itu. Dan pihak nasabah harus juga melakukan rekonsiliasi ini agar laporan keuangannya sama dengan laporan yang ada di pihak bank. Selanjutnya itu kepatuhan dan pelaporan regulasi. Pelaporan kepatuhan ini, bank akan melakukan laporan keuangan sesuai dengan kepatuhan dan standar yang ada. Selanjutnya saldo rekening. Dalam transaksi tentu adanya saldo rekening. Dalam setoran dan ataupun penarikan, maka akan ada saldo rekening yang muncul dalam akuntansi giro ini. Selanjutnya penyusutan biaya dan bunga. Penyusutan biaya dilakukan oleh pihak bank yang merupakan pendapatan dari bank itu sendiri. Dan bunga ini ditawarkan oleh pihak bank dan diberikan bunga ini kepada nasabah dan dicatat dengan sebagai beban bunga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.